Selamat pagi Ibu Irma. Oh iya Bapak, ada apa? Ini saya mau menginfokan kalau saya ini lagi butuh karyawan di bagian F&B. Tapi saya pengennya yang main kitchen aja, yang fokusnya ke main kitchen. Jangan yang fokusnya ke pastry atau gadumangan karena saya butuh satu karyawan untuk mengisi kekosongan di main kitchennya. Jadi seperti itu. Kalau untuk 10 hari bisa lah ya dapat ya? Ya bisa lah ya, oke 10 hari oke. Iya. Saya tunggu ya 10 hari ya. Wah, berarti harus bikin syarat dan ketentuannya juga nih. Baik Mas, silahkan masuk. Selamat pagi Mas. Ya, Eh, selamat pagi. Gimana Mas perjalanan kesininya? Ya, alhamdulillah nggak macet sih. Saya bisa, ya aman aman. Ini dengan Mas Budi ya? Iya, masih bisa. Kita mulai sekarang aja atau gimana Mas? Boleh boleh kan? Oke. Saya sudah baca CV Masnya nih. Pengalamannya 5 tahun ya di main kitchen. Iya, saya 5 tahun di main kitchen, khususnya di hotel bintang 5. Jadi memang saya bidangnya di main kitchen. Lalu bisa ceritakan lebih rinci apa aja tugasnya di main kitchen di tempat kerja Mas dulu? Saya di perusahaan yang sebelumnya, saya memimpin di hot kitchen, khususnya di bagian Western dan Asia. Dan saya juga punya pengalaman dalam plating, terus distribusi antara main kitchen ke service. Saya juga pernah berkontribusi untuk menentukan masakan musiman. Ini seperti itu. Menarik ya Mas, apakah selama Anda bekerja Anda pernah diminta untuk membantu divisi lain misalnya pastry atau yang lainnya? Sejujurnya sih tidak ya, karena manajemen di perusahaan saya waktu kemarin itu memang sendiri-sendiri, fokusnya sendiri-sendiri. Jadi ya main kitchen aja, pastry aja, gadumen aja. Jadi untuk masalah itu saya memang kurang familiar untuk divisi lain. Ini seperti itu. Kalau suatu saat nanti nih perusahaan membutuhkan Mas untuk berada di departemen lain, apakah Mas bersedia dan bagaimana dengan kesiapannya Mas? Jujur saya agak kesulitan sih Bu, kalau misalnya emang harus langsung dipindah seperti itu. Tapi kalau memang perusahaan yang membutuhkan, saya mengakui saya memang cepat untuk beradaptasi. Jadi ya saya butuh waktu lah untuk menyesuaikan apa yang dibuat dari perusahaan tersebut seperti itu. Terima kasih ya Mas atas keterbukaannya. Lalu selanjutnya, bagaimana dengan kemampuan Anda bekerja di bawah tekanan? Kalau untuk itu saya memang sudah terbiasa Bu, untuk bekerja di bawah tekanan ya, karena memang di perusahaan yang dulu saya memang udah berkontribusi banyak event-event besar, contohnya seperti wedding event yang sampai 1000 porsi. Waktu itu saya sempat memimpin juga, diamanahkan oleh Pak Manajer untuk memimpin jalannya. Lalu juga untuk mengurus tentang VIP juga saya juga pernah, dan itu semua berjalan dengan baik. Dan ya, saya yakin saya bisa. Wah, kalau soal komunikasi gimana Mas? Apakah Mas aktif komunikasi sama anggota timnya Mas? Kalau untuk koordinasi soal keluarnya makanan ya, dari kitchen ke depan gitu ya, ke depan dapur itu aman-aman aja. Tetapi kalau untuk komunikasi antar divisi, jujur saya emang kurang begitu ahli ya dalam komunikasi, karena saya emang kurang dalam bahasa basi. Jadi saya sukanya ngomong sama yang sedivisi yang saya aja. Jadi seperti itu. Lalu yang terakhir ya Mas, bagaimana Anda melihat diri Anda untuk 2 tahun ke depan? Kalau saya ingin melihat 2 tahun ke depan ya, karena emang posisi saya emang demi chef dari hotel yang sebelumnya, maka dari itu saya ingin saya bisa menjadi sous chef di sini, saya bisa dan kenaikan tingkat di sini. Jadi seperti itu. Oke Mas, terima kasih atas waktunya. Saya sangat menghargai kehadiran Mas di sini. Ya. Mohon ditunggu kabar selanjutnya ya Mas. Oke, terima Terima kasih. kasih. Silakan masuk Mas. Ya. Terima kasih. Siang Mas. Ya, selamat siang. Gimana perjalanannya Mas? Perjalanan cukup agak macet dikit lah ya. Tapi Kalau aman macet, lah. kalau macet gitu lapar dong Mas. Ya, aman sih. Perlu snack dulu? Udah Oke, makan dulu. baik. Jadi kita mulai saja. Oke, siap. Jadi saya baca nih di CV Masnya kalau Mas baru bekerja selama 2 tahun ya? Ya benar, saya baru pengalaman kerja di F&B ini baru 2 tahun, dan saya memang cuma jadi cook helper doang di hotel bintang 3 sebenarnya. Jadi helper ya Mas. Dan saya juga lihat di sini kalau Anda sering membantu banyak divisi lain. Iya Bu, karena hotelnya emang masih hotel bintang 3, maka dari itu
orang-orang yang di situ biasa ngerangkap kerjaan juga, walaupun memang posisinya di main kitchen, tetap juga kadang ke pastry, kerjaan ke pastry, kadang juga ke garden manager juga. Jadi saya sebagai cook helper di sana, saya merangkap semua itu, saya membantu di divisi-divisi yang ada di F&B seperti itu. Wah, jadi masnya nggak cuma fokus ke satu bidang aja ya? Ya betul Bu, saya memang belum menemukan bidang saya, tapi saya memang senang belajar. Maka dari itu saya suka keliling-keliling untuk belajar ke divisi-divisi lain seperti itu. Lalu bagaimana dengan kemampuan masnya di main kitchen? Apakah masnya rasa sudah cukup mahir? Sejujurnya saya kalau di main kitchen saya bisa bantu-bantu seperti buat saus, plating. Tapi kalau untuk masakan-masakan yang kompleks saya belum bisa. Saya belum sehebat chef-chef di luar sana seperti itu. Kalau dibandingkan dengan pastry gimana mas? Kalau untuk pastry saya pernah handle coffee break sendiri. Saya juga ya tahu lah untuk cara membuatnya seperti apa. Tetapi untuk yang mendalamnya saya masih belum lihai dalam hal itu. Menarik ya mas. Lalu bagaimana jika anda dipindah-pindahkan nih setiap hari di divisi yang berbeda-beda? Apakah anda nyaman mas? Wah, kalau itu justru saya sangat nyaman Bu, karena emang saya orangnya suka belajar dan suka muter-muter divisi juga. Maka dari itu saya kalau misalnya perusahaan butuh yang orang yang seperti itu, saya benar-benar tidak masalah Bu. Lalu bagaimana soal tekanan kerja? Kalau untuk tekanan kerja, saya rasa saya bisa untuk tekanan kerja karena emang saya pernah berkontribusi juga di dalam event-event besar. Waktu itu pernah ya wedding sampai berapa ratus porsi juga saya bisa untuk berkontribusi di situ. Dan awalnya memang gugup, kayak, saya gugup gitu kalau bakal ada event-event besar, tapi ternyata saya bisa menjalannya itu dengan baik. Tinggal untuk menjaga fokus dan komunikasi saya berhasil di sana. Wah, berarti komunikasi masnya cukup baik ya? Ya, alhamdulillah kalau untuk komunikasi saya memang suka ngobrol ya sama divisi-divisi lain ya. Saya suka muter-muter, jadi untuk komunikasi saya jamin saya benar-benar bisa. Kalau anda diberi kesempatan untuk mendalami suatu bidang, apakah masnya bersedia? Wah, jujur saya benar-benar berterima kasih kalau misalnya ada mentor atau ya seorang pembimbing yang mau membimbing saya di satu bidang itu atau satu divisi itu, dan saya bersedia. Baik mas, terima kasih ya atas waktunya telah meluangkan waktu untuk wawancara di sini. Baik. Selanjutnya akan saya beri kabar lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih mas. Oh iya. Kalau menghitung skor dari Mas Budi dan Mas Rio, menurut DSS itu Mas Budi pengalamannya 40 dari 40, fleksibilitasnya 5 dari 20, lalu komunikasinya 8 dari 15, etika 10 dari 10, adaptasinya juga 10, tekanannya 5 dari 5, jadi total skor Mas Budi adalah 78. Selanjutnya Mas Rio pengalamannya 20/40, fleksibilitas 20 dari 20 juga, komunikasinya 15 dari 15, baik orangnya, etikanya juga 10 dari 10, adaptasinya juga bagus, 10 lah, kanan 5. Wow, totalnya Mas Rio itu 80. Baik, sekarang saya akan menghubungi bos. Halo, selamat sore Bapak. Ya, selamat sore. Kenapa? Jadi di sini saya sudah melakukan wawancara terhadap dua kandidat yaitu Mas Budi dan Mas Rio. Di sini izinkan saya menjelaskan ya Pak. Ya. Di sini Mas Budi itu total skor yang saya hitung itu 78, tapi Mas Budi ini memiliki pengalaman 5 tahun di main kitchen. Okay. Tetapi dia itu kurang ya Pak kalau misalnya harus ditempatkan di divisi lain. Tapi dia mau belajar tadi saya tanyakan. Lalu selanjutnya untuk Mas Rio, poinnya itu 80, tetapi fleksibel juga. Tetapi dia tidak punya pengalaman di bidang yang pasti. Tapi dia orangnya mau belajar. Itu bagaimana tanggapan Bapak? Oh, kalau Mas Budi sama Mas Rio tadi pengalaman kerjanya berapa tahun? Kalau Mas Rio itu 2 tahun. Kalau Mas Budi 5 tahun, tentunya di main kitchen. Oke. Kalau menurut saya, memang sih Mas Budi ini emang poinnya emang lebih kurang dari Mas Rio ya. Tapi saya lebih prefer ngambil Mas Budi karena
Ya dia emang udah 5 tahun sih di main kitchen ya. Jadi ambil Iya, Pak. Mas Budi aja. Baik Bapak, terima kasih ya. Akan saya sampaikan kepada Mas Budi dan akan saya konfirmasi lagi kepada Mas Budi dan juga kepada Bapak selanjutnya. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Jadi, dari cerita tersebut, mereka menentukan keputusan menggunakan decision support system yang semi terstruktur. Nah, apa sih decision support system yang semi terstruktur itu? Jadi, decision support system semi terstruktur kita itu menilai tidak hanya berdasarkan data dan logika, tetapi kita juga menilai berdasarkan penilaian dari intuisi manusia itu sendiri. Contoh tadi saat HRD Ibu Irma itu menelpon supervisor. Jadi supervisor memang sudah tahu kalau skor dari Mas Budi itu 78, beda 2 poin, beda sedikit dari Mas Rio, tetapi supervisor tetap memilih Mas Budi. Kenapa? Karena Mas Budi memiliki pengalaman 5 tahun bekerja di main course gitu guys ya, di main kitchen maksud saya. Jadi, jangan lupa untuk menentukan keputusan dalam hidup kamu menggunakan DSS. Bye-bye!